Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang reaktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang. Perkenalkan, nama saya Husiana Astuti sebagai moderator, dan di samping saya ada kedua rekan-rekan saya. Nama saya Ameliana Karesa sebagai penyaji materi. Nama saya Rizkiatul Hasanah sebagai penyaji materi. Agar mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan materi. Yang pertama adalah pengertian reaktualisasi Pancasila. Menurut Uktionari, reaktualisasi adalah proses, cara pembuatan pengaktualisasikan kembali, penyegaran, dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Reaktualisasi manusia berarti harus ada implementasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Itu berarti harus berupa perwujudan-perwujudan konkret dalam tindakan politik, kebijaksanaan, pelaksanaan, hukum, dan perlindungan terhadap warganya. Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Pengertian paradigma. Paradigma menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian, yaitu: pertama, daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Yang kedua adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah kerangka berpikir. Dalam konteks ini, pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, sehingga merupakan sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai pembangunan iptek. Sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pembangunan iptek. Keberhasilan manusia mencapai tujuan dan hakikat hidupnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batinnya sendiri. Maka, manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan dalam ilmu teknologi Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam ilmu teknologi, perkembangan iptek di masa kini, dan di masa depan yang akan datang sangat cepat, makin menyentuh inti hayati dan materi di satu pihak, serta menggapai angkasa luas dan luar angkasa di lain pihak. Semua itu masuk dan dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan dan institusi budaya. Kedua, kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pembangunan nasional, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Yang ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Yang keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Yang kelima, Pancasila sebagai moral pembangunan. Yang ketiga, pembangunan dalam perspektif Pancasila. Pembangunan yang arah nilai-nilai kemanusiaan sebagai core value. Pancasila sebagai nilai-nilai budaya inti yang harus dijabarkan dan dikembangkan dalam sejumlah nilai dan peranata sosial sejalan dengan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan perubahan lingkungan. Pembangunan sistem politik Indonesia menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila adalah demokrasi, bukan otoriter. Pengembangan politik harus memperhatikan hal-hal berikut. Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dan terbuka. Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokrasi.
pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Selanjutnya, ideologi. Sistem pembangunan dalam ekonomi berpijak pada nilai moral dan pada Pancasila. Sistem ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan dan juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Dalam pembangunan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkesinambungan. Yang kedua, memiliki etos profesional, tanggung jawab atas pengembangan keahliannya, kejujuran dalam pelaksanaan tugas, ketelitian pelayanan kepada masyarakat, penghargaan terhadap waktu dan ketetapan waktu. Selanjutnya, sistem pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, atau nama lainnya Sistem Siskamrata. Sistem yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara dan wilayah, sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh total terpadu, terarah, dan berlanjut. Untuk mengupayakan pertahanan dan keamanan, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut pribadi warga negara, yaitu pengembangan pribadi dalam matra horizontal dan vertikal, pertumbuhan sosial ekonomi, keanekaragaman, dan persamaan derajat. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut sistem atau struktur kehidupan masyarakat, yaitu pemerataan kesejahteraan, solidaritas masyarakat, kemandirian, dan partisipasi seluruh masyarakat. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi warga negara dan sistem atau struktur kehidupan masyarakat, yaitu keadilan sosial, keamanan atau stabilitas, dan keseimbangan lingkungan. Yang ke-9, pembangunan dalam pendidikan nasional. Pembangunan dalam pendidikan nasional menggunakan cara menyampaikan seperti dulu ajaran, yaitu teori dan praktek. Tujuan pembangunan pendidikan nasional sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Yang kedua, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan sensitifikasi dan kemampuan ekspresi estetis. Yang keempat, meningkatkan kualitas jasmani. Yang kelima, menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara. Selanjutnya, pembangunan di bidang hukum. Dalam bidang hukum, bukan hanya memperhatikan nilai-nilai filosofis atau asas yang terkandung di dalam negara hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Sistem dan keamanan adalah
mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem keamanan rakyat semesta. Menurut ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila tidak boleh dirubah oleh siapapun, termasuk MPR, karena merubah isi pembukaan berarti pembubaran negara. Yang terakhir, pembangunan kehidupan antar umat beragama. Salah satu persyaratan terwujudnya masyarakat modern dan demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bangsa, serta mewujudkannya sebagai suatu keniscayaan. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Manusia adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia wajib untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam wilayah negara di mana mereka hidup, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada nilai Pancasila, sila pertama dan sila kedua, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara Indonesia sangat terbuka dengan umat beragama lainnya. Negara Indonesia juga memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, ada beberapa hal yang Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, ada beberapa hal yang perlu pada zaman dahulu terkait sejarah Indonesia sebelum, proses, dan setelah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berkaitan dengan perjuangan kerajaan dalam mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia. Dalam proses reformasi dewasa ini, nilai-nilai Pancasila merupakan suatu pangkal tolak baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, serta kebijakan internasional dewasa ini. Hal inilah dalam wacana ilmiah dewasa ini diistilahkan bahwa Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah paradigma merupakan salah satu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum, merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, seru penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat. Melalui makalah ini, kami menyarankan agar pembaca tidak berhenti sampai di sini saja. Menggali ilmu tentang pembelajaran PKN, tentunya mengenai media pembelajaran PKN, kami berharap agar pembaca terus menggali ilmu dan mengetahui problematika pada pembelajaran khususnya PKN. Mengingat peran pendidikan bagi siswa sangatlah dipandang penting untuk perkembangan pendidikan di negara Indonesia tercinta ini. Makalah ini masih banyak mempunyai kekurangan dalam hal-hal penyajiannya, maka dari itu kita harus giat belajar agar dapat menjadi lebih baik lagi. Segala saran yang bersifat membangun, kami sangat menunggunya untuk perbaikan dari makalah ini. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.